kembali di video pembelajaran dan sudah Arisani. Anak-anakku kelas 7 yang solihah, hari ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Garis dan sudut ini banyak sekali manfaatnya anak-anak. Anak-anak bisa melihatnya seperti kubis, yang di tengah itu anak-anak bisa melihat garis yang dibentuk oleh ada juga garis-garis yang dibentuk oleh rel kereta api, dan banyak sekali garis-garis yang dibentuk di sekitar api. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang garis. Garis yang kedua kedudukan garis. Yang selanjutnya adalah sudut. Sudut ini materi sudut yang pertama yaitu nama sudut, cara mengukur sudut, jenis-jenis sudut, yang keempat hubungan antar sudut, dan yang kelima adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berjajar dan satu garis yang berikut penjelasan tentang garis dan sudut. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang garis. Anak-anak pasti tidak asing lagi dengan yang namanya garis. Di sekitar kalian banyak sekali garis-garis yang terbentuk. Garis adalah suatu susunan titik-titik yang saling bersebelahan serta berdalur memanjang ke dua arah. Jadi kalau ada beberapa titik ditarik, maka akan menjadi sebuah garis. Contohnya titik A dan titik B. Jika ditarik antara titik A dan B sehingga membentuk suatu ruas garis AB. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan garis. Kedudukan garis yang pertama yaitu sejajar. Dua garis yang sejajar, jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Lambang dari garis sejajar seperti berikut. Banyak sekali contoh-contoh sekitar kalian yang membentuk garis sejajar, yaitu misalnya pada pagar, pada rel kereta api, dan masih banyak yang lainnya. Kedudukan garis yang selanjutnya yaitu dua garis yang berpotongan. Dua garis berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai satu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Contohnya garis M dan N bertemu pada titik A. Titik perpotongan tersebut atau titik persekutuan tersebut adalah titik A. Kalau yang tadi dua garis yang berpotongan, sekarang adalah kedudukan garis berpotongan tegak lurus. Dua garis yang berpotongan tersebut berpotongan tegak lurus jika titik potong tersebut membentuk sudut siku-siku. Contohnya garis M dan garis N tersebut. Perpotongan tersebut membentuk sudut siku-siku. Kedudukan garis yang selanjutnya yaitu dua buah garis yang berhimpitan. Dua buah garis berhimpitan jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Contohnya jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas, maka dua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Seperti pada gambar berikut ini, garis M dan garis N saling berhimpit. Kedudukan garis yang terakhir yaitu persilangan. Dua garis persilangan jika kedua garis tersebut tidak berpotongan maupun tidak sejajar dan tidak berada pada satu bidang. Contohnya pada kubus berikut. Garis OK persilangan dengan garis MN. Garis RN bersilangan dengan garis KL. Selanjutnya kita akan membahas sudut. Sudut ini dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Sudut yang kita bahas yaitu yang pertama nama-nama sudut, bagian sudut, mengukur sudut, jenis sudut, dan hubungan antar sudut. Sudut yang pertama yaitu bagian sudut atau nama sudut. Perhatikan gambar berikut. Ada garis OA dan garis OB bertemu di titik O. Maka nama sudut tersebut adalah sudut AOB. Sedangkan kaki sudutnya yaitu OB dan OA. Titik sudutnya yaitu titik persekutuannya dari dua garis OA dan OB yaitu titik sudut O. Maka daerah sudut ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya adalah mengukur sudut. Perhatikan sudut tersebut, sudut AOB. Nah, kita tempelkan busur pada titik sudut O
pusatnya di tengah-tengah kita tempelkan, kemudian kaki sudutnya menunjukkan yang pertama OB yang menunjukkan 0, yang OA menunjukkan angka 40 derajat, maka besar sudut tersebut adalah 40 derajat. Contoh yang kedua yaitu sudut KLM, maka kita tempelkan bagian titik sudutnya L pada tengah-tengah busur sudut. Nah, diperoleh KL menunjukkan angka 135 derajat. Maka besarnya sudut KLM adalah 135 derajat. Jenis-jenis sudut yang pertama yaitu sudut lancip. Besar sudut lancip besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jenis sudut yang ketiga yaitu sudut siku-siku. Sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Yang keempat sudut refleks. Sudut refleks ini besarnya sudut antara 180 derajat dan 360 derajat. Selanjutnya adalah hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang pertama yaitu sudut yang saling berpenyiku atau komplement. Sudut saling berpenyiku ini apabila dua sudut tersebut dihimpitkan maka akan membentuk sudut siku-siku. Contohnya seperti pada gambar sudut AOB plus sudut BOC sama dengan 90 derajat. Hubungan sudut yang kedua yaitu sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Dua buah sudut yang dihimpitkan akan membentuk sudut lurus atau 180 derajat, maka kedua sudut tersebut adalah saling berpelurus. Contohnya seperti pada gambar sudut AOB dan sudut BOC, posisinya atas 90 derajat. Hubungan antar sudut yang ketiga yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang besar sudutnya adalah sama. Contohnya yaitu sudut AOB bertolak belakang dengan sudut DOC, maka kedua sudut tersebut besarnya sama. Sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC, maka sudut AOB sama dengan sudut BOC. Selanjutnya adalah hubungan antar sudut yang dibentuk oleh dua garis yang sejajar dan satu garis yang berpotongan. Seperti pada gambar, maka hubungan-hubungan antar sudut yang pertama yaitu sudut sehadap. Contohnya sebagai berikut. Contohnya yaitu sudut A1 dengan sudut B1, sudut A2 sehadap dengan sudut B2, sudut A3 sehadap dengan sudut B3, dan sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Hubungan sudut yang berikutnya yaitu sudut dalam berseberangan. Besar sudut dalam berseberangan sama besar. Contohnya seperti pada gambar berikut ini yaitu sudut A4 dengan sudut B2, sudut A3 dengan sudut B1. Selanjutnya adalah sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan hampir sama dengan sudut dalam berseberangan, hanya saja sudutnya berada di luar. Contohnya yaitu sudut A1 dengan sudut B3, sudut A2 dengan sudut B4. Hubungan sudut yang berikutnya yaitu sudut sepihak. Kalau tadi sudut berseberangan dan sudut sehadap besar sudutnya sama, kalau sudut dalam sepihak jumlah sudutnya 180 derajat. Contoh sudut dalam sepihak yaitu sudut A4 dengan sudut B1, sudut A3 dengan sudut B2. Sedangkan sudut luar sepihak yaitu sudut A1 dengan sudut B4, sudut A2 dengan sudut B3. Berikut contoh soal tentang garis dan sudut. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut ABD. Pada gambar, sudut ABD dengan DBC adalah saling berpelurus, maka besarnya sudut ABD ditambah dengan sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sudut ABD 7x dan sudut CBD adalah 5x, maka 7x plus 5x sama dengan 180 derajat, 12x sama dengan 180 derajat, maka besarnya x sama dengan 180 derajat dibagi dengan 12, maka ditemukan x sama dengan 15. Selanjutnya kita masukkan ke dalam sudut ABD yang besarnya 7x, maka sudut ABD sama dengan 7 kali 15
besarnya sudut ABD sama dengan 105 derajat. Jadi besar sudut ABD adalah 105 derajat. Contoh soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai Y. Dari gambar nampak ada dua buah garis sejajar dan satu garis yang berpotongan. Sudut yang diketahui yaitu sudut CF. Sudut CF ini sehadap dengan sudut EAH. Maka besar sudut EAH sama dengan sudut CF yaitu 102 derajat. Perhatikan sudut BAE dan EAH. BAE dan EAH saling berpelurus, maka EAH sama dengan 102 derajat ditambah dengan 3Y sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 102 kita pindahkan luas sehingga 3Y sama dengan 180 derajat dikurangi 102 derajat. 3Y sama dengan 78 derajat. Y sama dengan 78 dibagi 3. Ketemu Y sama dengan 26 derajat. Demikian